Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya teman-teman para pejuang PTN 2022? Semoga sehat selalu ya. Di sini perkenalkan nama saya Ridwan ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang TKA biologi. Sebelumnya saya share screen. Kita bahas 2 soal saja ya, biar masuk dan tidak jenuh. Dimana kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, makanan yang sudah diasinkan, ini kata kunci diasinkan, menggunakan garam dengan kadar tinggi biasanya lebih awet dan tidak mudah busuk karena, kita masuk ke biologi ya. Jadi makanan yang sudah diasinkan, mungkin ini kata kuncinya diasinkan, terus menggunakan garam ya, dengan kadar yang tinggi gitu. Jadi kadar garamnya itu sangat tinggi. Nah, biasanya lebih awet karena, jadi kenapa gitu? Lebih awet karena apa gitu? Dan tidak busuk gitu. Kenapa gitu? Karena menggunakan garam tinggi biasanya lebih awet. Kita bahas. Nah, kita bahas menggunakan gambar ya. Jadi kalau membahas tentang kadar garam ya, kadar garam tinggi ataupun diasinkan atau diawetkan, mungkin kita teringat kepada osmosis ya, teman-teman mungkin pada tahu ya. Osmosis itu perpindahan kadar air ya dari kadar yang rendah ke yang lebih tinggi gitu. Ke kadar air yang lebih tinggi. Nah, kita harus mengetahui 3 situasi di mana ada hipertonik, ada isotonik, dan ada hipotonik. Nah, kalau hipertonik dari katanya juga sudah jelas ya, hiper lebih, iso berarti sama, kalau hipo berarti kurang ya. Dari katanya juga sudah terlihat. Jadi kalau hipertonik itu akan mengakibatkan apa? Nah, karena hipertonik berarti kadar garamnya itu di lingkungannya itu tinggi gitu. Jadi sehingga mengakibatkan pada plasma selnya itu air-airnya itu keluar gitu. Nah, jadi plasma selnya itu mengalami lisis ya. Jadi air dalam plasma selnya itu keluar gitu. Sehingga plasma selnya mengalami lisis yang dinamakan dengan nama plasmolisis. Nah, sedangkan yang kalau nomor 2 itu yang posisi yang kedua itu ada isotonik. Nah, isotonik. Kalau isotonik berarti kadar garamnya itu antara di luar dan di dalam itu sama gitu. Jadi airnya itu yang dari luar masuk dan yang dari dalam juga keluar gitu. Jadi nantinya itu kadar air di dalam plasma selnya itu sama gitu. Jadi tidak kurang, tidak lebih. Nah, kalau yang hipotonik, mungkin kalau yang hipotonik itu berarti kadar garam di lingkungannya itu sangat rendah gitu. Nanti mengakibatkan air yang di luarnya itu terus masuk gitu, terus masuk ke dalam plasma sel, sehingga mengakibatkan kadar dalam air di dalam plasma selnya itu akan semakin bertambah gitu. Nah, kalau yang isotonik itu akan mengakibatkan plasid. Plasid itu lembek ya. Jadi kalau plasid itu lembek, sedangkan kalau yang turgid, nah turgid ini normal ya. Jadi dalam makanannya itu bertambah ya kadar airnya itu. Nah, kita kembali ke soal ya. Jadi mungkin teman-teman bisa membedakan ya antara hipertonik, isotonik, hipotonik. Jadi kadar garamnya itu, kalau yang hiper itu berarti kadar garam di luarnya itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau pada soal kan makanan yang sudah diasinkan menggunakan garam dengan kadar tinggi. Nah, ada kata kuncinya kadar garam tinggi gitu. Jadi bisa berarti Nah, berarti kadar garamnya itu hipertonik sehingga mengakibatkan plasmolisis. Plasmolisis. Kita lihat opsinya. Yang pertama itu tidak ada nutrisi pada perkembangbiakan mikroba. Nah, kita tidak membahas tentang nutrisinya. Terjadi penggumpalan pada protein mikroba. Kita juga tidak membahas protein, terjadi proses plasmolisis pada sel mikroba. Plasmolisis kita lewat dulu. Garam akan lebih cepat mengalami difusi dalam. Ini juga garam itu lebih cepat mengalami difusi. Ini salah. Mikroba memiliki tipe sel yang berbeda dengan makanan tersebut. Mikrobanya memiliki tipe sel. Nah, itu salah juga. Jadi kita jawabannya C ya. Karena plasmolisis. Nah, jadi ada yang dinamakan plasmolisis.
Nah, jadi akibat dari hipertonik ini mengalami plasmolisis. Nah, kita lanjut ya. Mungkin tadi untuk nomor 1 jawabannya yaitu C ya. Terjadi proses plasmolisis pada sel mikroba. Nah, kita yang mudah-mudah saja terlebih dahulu. Terus yang kedua itu ada kelompok mamalia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tapi di sini ada kata kecuali ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya apa saja apa ya hewan yang termasuk kepada mamalianya. Jadi di sini ada gajah, ada apa lagi nih? Jerapah, ada zebra, ada badak ya. Ada ini apa ya? Ada singa, ada sapi. Ya, mungkin itulah teman-teman pada tahu ya. Jadi kalau mamalia itu apa sih ciri-ciri dari mamalia? Teman-teman pada tahu nggak? Nah, saya jelaskan ya. Mungkin dari mamalia itu kita bahas ciri-cirinya itu yang pertama itu tubuhnya itu ditutupi oleh rambut. Nah, mungkin ada beberapa hewan mamalia yang rambutnya itu di seluruhnya. Ada juga beberapa mamalia ya yang tubuhnya itu ada rambutnya, tetapi di daerah-daerah tertentu gitu, tidak seluruh tubuhnya. Mungkin teman-teman juga sudah bisa ya membedakan antara rambut dan bulu. Nah, yang kedua itu ada memiliki kelenjar mamae ya. Jadi karena mamalia dia itu akan memiliki kelenjar mamae ya. Tapi itu kelenjar mamae itu akan aktif ketika hewan tersebut mengandung ataupun ya jadi proses mengandung gitu. Jadi kalau hewan tersebut mengandung, nanti kelenjar mamae ini akan aktif. Jadi itu fertilisasi internal ya, karena kelenjar mamae dan karena mamalia jadi ada fertilisasi ya, tapi secara internal, jadi di dalam tubuh induknya gitu. Jadi nantinya itu fertilisasinya itu di induknya gitu. Nah, yang keempat itu reproduksinya itu pipipar. Ya kan, kalau mamalia kan berarti dia itu melahirkan kan. Nah, reproduksinya itu secara pipipar kecuali platypus. Nah, kalau platypus opipar. Kalau platypus opipar berarti opipar tuh bertelur ya. Nah, jadi reproduksinya itu pipipar kecuali platypus bertelur. Nah, selanjutnya ada embrio ya, embrio karena mengandung, jadi di dalam tubuhnya itu ada kantong amnion, di mana kalau kantong amnion itu berfungsi untuk melindungi embrio. Nah, jadi di dalam tubuhnya itu akan ada kantong amnion yang berfungsi untuk melindungi embrio dari segala guncangan gitu. Jadi nantinya itu embrionya itu akan aman. Yang ke-6 itu ada jantung beruang 4. Nah, beruang 4. Jantung beruang 4 ini bukan hewan beruang ya, tapi beruang. Beruang itu kayak memiliki ruang-ruang gitu. Jadi jantungnya itu memiliki 4 ruang, ada ventricle dan ada atrium. Nah, jadi ventrikelnya 2, atriumnya 2 gitu. Selanjutnya itu ada homo iterum. Jadi kalau homo iterum itu berarti berdarah panas ya. Jadi nanti suhu tubuhnya itu akan menyesuaikan akan tetap ya. Jadi suhu tubuhnya itu bagaimana kalau lingkungannya panas dingin. Nah, suhu tubuhnya itu akan tetap gitu. Nanti menyesuaikan pada lingkungannya itu. Jadi homo iterum itu suhu tubuhnya itu tetap gitu. Jadi tidak berubah-ubah gitu. Nah, yang 8 itu otak lebih berkembang dari vertebra lainnya. Jadi kalau mamalia itu biasanya itu otaknya itu lebih berkembang ya. Jadi kecerdasannya itu di atas hewan lain gitu biasanya. Jadi akan ada kecerdasan dari hewan-hewan lain gitu. Nah, mungkin kita ke soal di mana kelompok mamalia memiliki ciri-ciri sebagai berikut kecuali memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan jenis vertebra lain. Tadi sudah dijelaskannya barusan, mungkin ini benar. Memiliki kelenjar mamae kecuali platypus, kelenjar mamae kecuali platypus. Ya karena platypus ini opipar ya, bertelur ya. Jadi ini masuk juga. Terus melakukan reproduksi secara pipipar dan opipar ya. Mungkin ini juga benar karena ada yang pipipar tadi dijelaskan, ada yang opipar ya. Opipar kan tadi platypus. Terus memiliki 4 ruang jantung dengan sekat sempurna. Iya, karena jadi jantungnya itu memiliki 4 ruang ya. Ada 2 ventrikel dan ada 2 atrium. Nah, ini berarti benar juga. Berarti kalau yang suhu tubuhnya selalu berubah-ubah mengikuti suhu lingkungan.
Nah, ini bertolak belakang ya sama yang poin 7. Kalau yang poin 7, nah, tadi kan suhu tubuhnya tetap gitu. Sedangkan kalau yang suhu tubuhnya selalu berubah-ubah mengikuti suhu lingkungan. Nah, kalau yang mengikuti suhu lingkungan itu biasanya berdarah dingin. Nah, berdarah dingin itu ada yang dinamakan polyequilibrium. Jadi apa ya? Suhu tubuhnya itu berubah-ubah gitu. Kalau suhu lingkungan berubah, suhu tubuhnya juga berubah gitu. Nah, jadi kalau yang ini berarti salah. Biasanya kalau yang berdarah dingin itu contohnya itu ada reptil gitu. Nah, berarti jawaban dari nomor 2 ya. Jadi suhu tubuhnya itu selalu berubah mengikuti suhu. Mungkin dari pertemuan hari ini saya dicukupkan sekian. Kita bahas 2 soal terlebih dahulu. Nanti untuk lebih lanjutnya saya membahas lebih banyak lagi soal. Terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Semangat untuk pejuang UTBK. Semoga hasilnya baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.